terakhir dari saya, ini video terakhir dari saya. Sebelum saya mulai videonya, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya adalah, Beijing adalah ibu kota dari negara mana? Beijing adalah ibu kota dari negara mana? Gampang kan? Jadi ada pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Teman-teman sebutin dalam satu kalimat pertanyaan jawaban dari 3 pertanyaan itu, kemudian kalian akan dapat link Zoom-nya kalau buat yang ikutnya versi online. Kalau yang di kelas nanti akan ada tanda khusus bahwa teman-teman itu adalah orang-orang yang sudah selesai nonton video ini. Good. Sekarang kita mau ngomongin live dikit. Live itu seru, apalagi kita main ke kantornya Social Bread, Edozel, atau kita juga akan belajar banyak dari Edozel tentang ini. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ada satu orang namanya Profesor Albert Mehrabian. Dia adalah profesor di Amerika, UCLA, yang meneliti tentang komunikasi. Setelah dia teliti lebih dalam lagi, akhirnya dia membuat sebuah penemuan. Yang penemuan ini sangat terkenal di orang-orang komunikasi. Penemuannya adalah disebut dengan 73855. Jadi dari 100% komunikasi, kalau kita mau ngomongin yang tersampaikan, maknanya, dan seterusnya, kita harus memperhatikan 3 poin ini. 73855 artinya apa? 7% komunikasi itu adalah kata-katanya, 38% adalah intonasinya, tonalitinya, 55% adalah body language-nya. Dari sini kita tahu bahwa 93% itu non-verbal, 7% itu yang verbal. Jadi kita bisa bikin skrip bagus-bagus, keren-keren, luar biasa, tapi hanya karena talentnya yang live itu kurang meyakinkan gitu, atau mungkin dia bahasa tubuhnya, body language-nya nggak pas gitu, atau raut mukanya nggak enak, apapun itu jadi nggak laku, nggak ada orang mau nonton dan seterusnya. Jadi game biar orang mau diem, stay nunggu Anda live adalah si itunya, intonasi, tonality tadi, dan body language, bahasa tubuh. Skripnya bisa apapun. Contoh misalnya saya bilang, makan mas gitu, sama makan mas gitu, itu kayak 2 kata yang sama persis, tapi hanya dengan ganti intonasi, body language, arti, makna, dan seterusnya berubah drastis sekali. Jadi teman-teman, kalau kita bikin video, bisa jadi kita ulang lagi, take lagi untuk dapetin yang pas. Atau paling gampang, cari orang yang kan ada disebut dengan fotogenik, ada juga yang videogenik. Jadi ada orang-orang yang kalau di kamera tuh bisa natural gitu, itu asik. Dibanding yang di kamera kelihatan kaku banget, itu bisa jadi orang akan nangkep si body language itu. Misalnya dia bilang, minum madu ini akan bisa menyembuhkan mata Anda, tapi dia ngomongnya sambil gak meyakinkan. Kita pikir kita udah bikin video 20 biji, tapi ternyata si talentnya kurang bagus, atau direkturnya, sutradaranya kurang kejam, sehingga akhirnya video-video yang dibuat pun kurang meyakinkan. Jadi lihat 73855 ini, cari 93% bahwa komunikasi itu adalah non-verbal, dari body language-nya, dari tonalitinya. Cari dengan detail, kerjakan dengan detail, cari talent yang bagus ya kalau bisa. Kalau enggak ya ayo belajar bareng, perbaiki bareng, dan seterusnya. Saya juga masih belajar. Anda mungkin, loh Mas Satya gimana ngomong kayak gitu tapi di sendirinya seperti apa. Tapi gamenya adalah gimana kita benar-benar mastiin si tonality, intonasi, ataupun body language-nya tuh pas ketika dia ngomong tentang produk itu. Apalagi kalau dia harus live misalnya sejam, 2 jam, 3 jam. Jadi artis-artis mereka lebih terbiasa ngomong depan kamera, situasi syuting, take action, cut, dan seterusnya, ulangi lagi, itu akan lebih enak lagi. Cut. Tambahan dikit, ada Zmod atau Zero Moment of Truth Google gitu, kalau mau dicari bagus, dimana bahwa untuk terjadi pembelian itu ada caranya, interaction berapa kali, 11 kali mereka bilang, dan seterusnya. Nanti mungkin Mas Hugo bisa nambahin dikit, atau mungkin di kelas aja nggak apa juga. Tapi thank you teman-teman, kita udah ngerjain beberapa PR dari beberapa video ini. Kita akan ketemu di kelas. Saya akan ikut duduk di belakang, ikut ngeliatin, dengerin, ikut belajar juga. Thank you.